Halo teman-teman Fantrak, kembali lagi di acara Fantrak. Tahukah teman-teman bahwa jalan-jalan raya yang setiap hari kita lalui ternyata dibangun dengan proses yang cukup panjang. Seperti pembangunan konstruksi umum lainnya, pembangunan jalan tentu membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang. Setelah perencanaan dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, dan tentunya dana sudah disediakan, barulah teknik pelaksanaan pembangunan jalan bisa dimulai. Nah, berikut ini tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan jalan dimulai dari awal. Yang pertama adalah pekerjaan pembersihan. Lahan yang sudah ditentukan untuk pembangunan jalan tentu memiliki beragam kondisi. Ada yang hanya ditumbuhi rumput saja, tetapi banyak pula yang dipadati oleh semak belukar, juga pepohonan. Untuk itulah pekerjaan pembersihan harus dilakukan. Jadi, pekerjaan pembersihan itu meliputi penebangan pepohonan, pembersihan semak belukar, dan menggali akar-akar tanaman supaya tidak tumbuh kembali. Kemudian, gimbalan-gimbalan rumput sebaiknya tidak dibuang begitu saja. Karena gimbalan rumput bisa digunakan untuk menutup bahu jalan. Nah, jika rumput-rumput tersebut kelak bisa tumbuh dengan baik, maka rumputan itu akan berfungsi sebagai pelindung erosi, khususnya di area miring dan bahu-bahu jalan. Berikutnya adalah pekerjaan tanah. Sesudah tahapan pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari penggalian drainase atau saluran air dan pengurukan pada tempat-tempat yang membutuhkan uruk atau tetimbunan. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk mendapatkan penimbunan berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah benar-benar dipadatkan. Sebaiknya, penimbunan dilakukan lapisan demi lapisan dengan ketebalan minimal 15 cm. Lapisan demi lapisan harus dipadatkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan lapisan berikutnya. Pada pekerjaan tanah ini, jarak pemindahan tanah yang hendak digunakan untuk penimbunan akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan juga lama pengerjaannya. Jika jarak tanah uruk dekat, maka proses penimbunan akan berjalan lebih cepat. Sebaliknya, bila jarak pemindahan tanah uruk jauh, tentu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup lama. Dan biasanya menggunakan dump truck, loader, backhoe, dan lain sebagainya. Setelah itu, barulah dilakukan penggalian saluran-saluran di samping kiri dan kanan jalan. Tanah galian saluran bisa diletakkan di bagian tengah jalan dan diratakan sehingga berbentuk bahu jalan. Kemudian, tanah di badan jalan diratakan dan dipadatkan. Nah, berikutnya adalah pekerjaan drainase.
Drainase di jalan raya memegang peranan penting untuk menjaga daya tahan jalan. Begitupun juga di proyek tol Jogja Solo ini. Sebab air bisa merusak jalan dengan cara menyapu permukaan jalan atau yang disebut erosi dan mengurangi daya dukung badan jalan. Karena itulah sangat penting membangun sistem drainase yang baik. Sistem drainase pada jalan harus mendukung air agar bisa keluar dari permukaan jalan. Saluran pinggir jalan yang dapat menampung aliran air dari permukaan jalan, saluran air dari sisi luar jalan yang mampu menampung air agar tidak masuk ke ruas jalan, dan bisa berupa gorong-gorong di bawah ruas jalan yang mengalirkan air melintasi bawah jalan. Berikutnya adalah perkerasan badan jalan. Nah, seperti yang kita lihat di video ini, perkerasan badan jalan atau dikenal dengan istilah graveling dilakukan untuk membuat lapisan permukaan badan jalan yang kuat. Permukaan badan jalan yang kuat harus mampu menahan segala cuaca, panas maupun hujan, serta tak mengalami perubahan saat menerima beban. Jadi kalau dilewati mobil kontainer, mobil rumah, mobil ambulan, dan lain sebagainya, itu tidak berubah bentuk jalannya. Selain itu, permukaan badan jalan yang kuat akan membuat air sulit untuk masuk. Perkerasan badan jalan ini dilakukan dengan memberi lapisan batuan alam. Adapun tingkat ketebalannya antara 15 cm sampai dengan 20 cm sebelum tahap pemadatan. Material yang digunakan dalam tahapan graveling ini idealnya memiliki kandungan 3 material, yakni batu, pasir, dan tanah liat dengan komposisi 35% batu, pasir 20%, dan tanah liat 10%. Untuk selanjutnya adalah tahapan pekerjaan pemadatan. Tahapan pemadatan menjadi salah satu tahapan penting untuk menjadikan tanah semakin kuat. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah semakin padat. Setidaknya terdapat 4 metode dasar pemadatan, yaitu penumbukan lapisan tanah secara mekanis ataupun secara manual, mesin roller, ataupun pemadatan dengan menggunakan getaran dan pemadatan alami. Penumbuk atau pemukul tergolong sebagai alat pemadat yang murah karena mudah digunakan. Kelemahannya, menggunakan alat ini membuat pekerjaan pemadatan berlangsung lebih lama. Alat penumbuk ini terbuat dari tongkat pemegang dengan beton atau besi cor di bagian ujungnya. Selain itu, pemadapan juga bisa digunakan dengan stom atau alat berat lainnya. Nah, sampai di sini tahapan pembangunan jalan telah menghasilkan lapisan pondasi bawah badan jalan yang kuat sesuai perencanaan. Tetapi ingat teman-teman, tahapan ini bukanlah tahapan yang terakhir.
masih ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan perkerasan jalan dan lain sebagainya. Pada tahapan ini dilakukan penghamparan aspal ataupun cor yang cair terlebih dahulu dengan cara dipanaskan ataupun dengan mesin atau pabrik cor jalan. Sesudah aspal dihamparkan dengan ketebalan sesuai ketentuan, maka selanjutnya dilakukan tahapan pemadatan lagi dengan menggunakan alat-alat bantu pemadatan. Setelah itu, barulah diperoleh jalan yang siap untuk digunakan sebagai perlintasan kendaraan. Demikianlah teknik pelaksanaan pembangunan jalan dari awal hingga akhir. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video Fun Truck. Semoga kamu tetap fun dan happy.